Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Ittaqillah. Rabbi firli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Alhamdulillah pada hari ini kita semua bisa hadir untuk mengikuti kabinet luar biasa. Dan hari ini kita belajar tentang berpikir komputasional dan literasi digital. Materi ini materi tentang coding dan kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan. Lalu sebelum kita masuk materi, Bapak Ibu bertanya tentang kabar kalian kali ini bagaimana semua? Ada yang sedang sakit? Apa sakit kamu? Sakit hati? Ya. Alhamdulillah ya semua baik-baik saja ya. Alhamdulillah. Kemudian kalian tahu nggak tentang apa itu berpikir komputasional dan literasi digital? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu boleh tunjukkan. Kalau belum tahu buka HP ya, buka HP. Nah, buka HP-nya, kemudian coba cari tahu tuh sama siapa namanya? Sama ChatGPT. Gimana kalau buka ChatGPT? Buka Google, kemudian ketik ya, ketik ChatGPT. Temu yang gambarnya itu seperti gambar kodak kamera, video kamera ya? Ada. Nah, kemudian kalau yang gratis itu ada yang bagian paling bawah. Ada. Tetap keluar dari ya. Ada. Kemudian ada namanya kelola ya. Jadi kamu paling atas ujung itu ada tanda silakannya. Ya. Baru masuk ke dalam pertanyaan kepada ChatGPT. Coba tanya. Biasakan kalau kita bertanya kepada AI kita bertanya AI, itu kita ada sopan satu bagaimana kita bertanya kepada manusia. Kita akan pertama permisi, maaf, tolong. Kalau ada pertanyaan, beritahukan kepada saya tentang berpikir komputasional dan literasi digital. Ayo, saya sudah ngomong jawabannya. Jangan lupa mengucap terima kasih banyak ChatGPT. Sebelumnya ada yang tahu nggak nih pengalaman masalah itu? Pengalaman dengan WA? Pernah buka WA? Di WA ada Meta. Nah itu pengalaman kamu itu. Ya. Meta itu sama dengan ChatGPT ya. Dan kamu pertanyaan tadi jawab apa itu berpikir komputasional dan literasi digital? Ayo, udah tahu jawabannya? Ada.
komputer. Komputasional bukan hanya tentang komputer, tapi cara berpikir sistematis untuk memecahkan masalah dengan konsep yang bisa dilakukan dalam komputer maupun kehidupan sehari-hari. Beberapa komponennya: pemecahan masalah, membagi masalah besar jadi bagian-bagian yang kecil. 2. Pengenalan pola, melihat kesamaan atau pola dalam masalah. 3. Fokus pada hal penting, mengabaikan detail yang tidak perlu. 4. Berpikir algoritmik, membuat langkah-langkah atau lengkap penyelesaian masalah secara berturut-turut. Contoh sederhananya teknik. Pertama, siapin air. 2. Rebus minyak. 3. Campurin dengan bumbu. 4. Saji. Sudah. Terima kasih banyak ya. Cuma enggak namanya. Siapa namanya? Hah? Oke ya. Ada yang Bapak lupa ini. Tadi kalau siapa yang bacanya? Saya belum absen ya hari ini. Bapak saya absen dulu ya. Pertama, Nadi Amarraqu ada. Ada ya? 2. Agus Sauri ada. Oh enggak. 3. Rizki Hidayatullah. 4. apa? Nur. Nur. Nur Zikr. 5. Andika Pratama Hirzu. 6. Sayyid Rahmanillah Elgin Fakhi. 7. Firja Rohito. 8. Ahmad Sultan Khairuddin. Apa namanya? Oh, benar. Hah? Umroh? Keren banget. 9. Rahmat Badianto. 10. Muhammad Nuriski. 11. Angga Al-Ghifari. 12. Muhammad Rehan Saputra. 13. Muhammad Anwar Maulana. 14. Muhammad Rizki Saputra. 15. Muhammad Syafiq Hakiki. 16. Fatan Krishna Ramadan. 17. Nadiril Irham Fauzi. 18. Fahri Ramadan. Umroh lain ya? Umroh lain ya tadi. Mantap banget. Kemudian 19. Rahmawati. 20. Setiawati. Ada. 21. Dewi Ariati. 22. Devina Syakira Zulfa. Ada. Kemudian 23. Agung Karim Hamzah. Alhamdulillah ya pada hadir hari ini. Kecuali tadi ada 2 orang. Yang pertama tadi umroh, kalian umroh. Ya, yang kedua tidak hadir. Mudah-mudahan diperkenalkan beliau bisa hadir ya. Dan yang umroh mudah-mudahan itu bisa dengan kita di tanah suci. Apa sih yang akan kita capai untuk kita bisa memahami tentang budaya coding ini? Yaitu kita akan mampu berpikir secara sistematis, ya, runtut, ya, berurutan. Jadi kita juga
tahu mana yang paling dahulukan, mana yang terakhir. Ya, kami juga berpikirnya itu kalau ini atau berpikir komputasional juga, itu berpikir tentang bagaimana kita punya jalan alternatif. Ada solusi alternatif yang tetap hasilnya nanti sama. Ya, oke, paham ya? Nah, kalau udah paham, kita akan coba untuk membuat kelompok, kemudian mendemonstrasikan contoh daripada coding KA. Ya. Cuman kita pakai tanpa itu tanpa komputer. Ya. Ini mau tulis sudah saya tempel, ya, saya tempel. Pertama ini ada tanda tangan nih, yang paling atas nih, forward, artinya apa? Maju. Kemudian ada right turn, artinya. Terus ada left turn, artinya. Kemudian ada backward, artinya. Ada clear, ada pause. Ini sebetulnya ada di Google. Silakan karena kamu punya HP, silakan buka, klik Google lagi, ketik Billboard Therapy Logo. Billboard. Ada. Billboard Therapy Logo. Di Google ya, Google. Kalau tadi kita bertanya soal, jadi kita buat lihat ini aplikasinya ada nggak sih di Google? Namanya Billboard Therapy Logo. Ya. Alhamdulillah. Coba lihat ya. Apa bisa? Ketemu? Jadi kalau Billboard Therapy Logo itu, kamu itu bisa bermain tangga di situ, bisa bermain apa namanya, ludo, dan lain-lain. Jadi kita bermain problem solving, bukan masalah. Sama? Oke, sekarang dibuat kelompok. Ya. Kalau udah ngerti tentang cara ini, ya, dibuat kelompok. Kayaknya sih untuk laki-laki 6, perempuan 4 ya. Laki-laki siswa 6, siswi 4. Satu kelompok. Oke, kalau itu kita hitung ya. Pokoknya kalau bisa hitungan 6, bagi ke 1 ya. Nah,
Ada berapa? 3 kelompok. Masih ada? Hah? Masih ada ya? 1 sampai 6 bikin kelompoknya. Biasa sih, kalau kan itu harusnya 3 itu 3 2. Kurang lagi ya? Sampai 3 ya? 1 lagi. 2, 3. Ini. 3, 1. Ya pukul ya, yang 1 sama yang 1, yang 2 sama yang 2, yang 3 sama yang 3 coba. Tidak ada masuk ya. Kalau ini, kalau udah 1 dulu ya, kalau udah pas ya. 1 sama yang 1, 2 sama yang 2, 3 sama 3. Satu. Tiga sini. Satu sini satu. Tiga sini. Dua berapa dua? Satu. Dua. Tiga. Ayo yang 3 sama 3, yang 2 sama 2, 1 sama 1. Ada yang 5 ya? Oke. Kalau kamu sudah mengerti, coba yang perempuan berdiri di sisi. Nah, kira-kira coba baru mari kelompoknya. Udah paham belum nih? Udah paham belum? Ini cara mainnya adalah persis seperti komandan barisan, ya, pemimpin barisan. Memintakan gerak jalan ya, atau gerak apa? Peraturan tertib baris. PBB, misalnya ya. Perbedaannya antara PBB dengan ini dibuat secara metode cuma satu, yaitu tidak ada balik kanan. Jadi kalau ada balik kanan, kamu harus belok kanan 2 kali. Paham? Ya. Jadi kalau pemimpin yang pencet tombol yang ini, kamu maju 1 langkah. Paham? Tapi majunya itu tungguin agak-agak kok. Kalau dia belum pencet go, jangan jalan dulu. Ibarat katanya kalau PBB ngomong gerak, gitu. Jadi ya, ini ibaratnya gerak. Dan 1 langkah ke depan. Nah, gerak. Nah, itu loh. Ya, go-nya itu gerak. Paham? Kemudian kalau ini baru belok ya. Belok kanan. Gerak. Jadi terus belok kiri, gerak. Ini go-nya itu gerak ini. Kalau belum bilang go atau belum pegang go ini, jangan dulu. Nah, kemudian baru ini ke belakang 1 langkah, ya, baru ini ya. Tapi ini nggak ada suara. Ini kamu hanya mencet seperti ini. Anggap ini remote apa? Remote control. Paham? Untuk pertama, kamu kasih perintah dulu. Kalau dia ngerti, tambahkan 2 perintah. Kalau udah ngerti, tambahkan 3 perintah. Udah ngerti, tambahkan 4 perintah. Ya, paham kan? Nah, ketika kamu tambah perintah, baru pencet go yang gerak. Paham? Kalau kan dia udah ngerti, tambahin 1 perintah lagi, yaitu mouse. Ya, ini clear. Ini adalah kalau mau bikin kita baru. Kalau kita baru, ketik dulu ini ya. Begini, 1 langkah ke depan. Nah, atau jalan gitu ya. Nah, jadi untuk kita selanjutnya, kalau kamu udah punya 2 nih, kamu pilih dulu. Baru kita baru. Nah, terus kalau kamu nggak mau perintahin tadi, dia jalan terus yang lain dari awal ke akhir lagi. Ngerti? Paham? Jadi ini ya. Kalau kita baru kita ini. Kalau kita ini ya. Kemudian hapus hapus. Hapusnya nanti kalau kamu
jalan. Mungkin kok kan belum ikut jalan bagus. Paham? Kalau paham nggak bisa. Berdoanya masing-masing. Kita pakai. Baris. Nah. Pilih. Biasanya yang paling depan yang paling yang paling apa? Ya. Iya, sama yang komandannya. Ah itu buat dipecat, itu remote-nya. Itu remote-nya. Baris, ya. Ini yang cewek mau bikin baca berapa? Satu aja lulus. Berapa? Oh, nggak boleh lah ya? Nggak boleh. Baris dia. Saya mau boleh nggak? Ini komando terserah apa saya dulu ya komando ya. Yang tahu saya udah kalau bisa baru nanti praktek dulu masing-masing. Gak apa-apa ini kamu. Kamu satunya ya. Saya coba dulu tes. Coba menghadap kemari. Bertanya. Ya, baru kembali dulu. Saya mau dulu kira-kira kamu kalau saya lepas nanti sama komandannya, sama pimpinannya saya bisa jalan. Ya, oke. Nah, saya geser dulu ini. Siap. Hari itu kok hari posisi yang berganti deh. Berarti berganti nih, berganti berganti nih. Saya belum menjadi ini. Saya belum menjadi nih. Kalau belum menjadi berarti kamu nggak hari aja ini. Paham nggak? Pelan, ya. Jadi saya harus kamus dulu tadi. Paham? Kamus dulu ya tadi. Dir. Ten. Kalau kita balun ya. Ten. Semua ke. Ambil aja. Kalau saya belum jadi paus, kayak mau gimana? Aja nggak apa-apa. Ya, kakinya masih apa? Masih beberapa ke dalam apa namanya ke tumit nggak apa-apa. Karena di paus, ya paham ya? Berarti. Oke, paham kan? Nah, coba saya melihat kamu masing-masing kelompok mengikuti komandannya masing-masing agar lebih lebih mengerti dari sekarang saya sarankan kepada kelompoknya masing-masing. Kelompok ada di depan beserta biar diserahkan. Bebas kamu di mana aja di depan. Oke, kita beres di sini. Kita coba.
Waduh, yang robot kalau hati-hati. Robot makin apa yang jalan kok. Kata jungsep kok. Nah, maju dulu baru madep kanan terus habis itu maju 2 kali. Ingat ya kalau mau balik kanan, pencetnya itu 2 kali ya, tidak kan ya. Itu benar dia ngomong. Kalau mau kita baru, pencet pause. Salah ya, clear. Kalau kita baru pencet clear. Gimana? Udah paham belum? Nah, kalau udah paham, berarti sekarang kita uji satu-satu ya. Caranya, tempel aja di belakang temennya. Nah, oh udah paham teman. Kamu tinggal pencet aja. Ya, ya. Nah, satu mana? Dan satu mana? Coba yang ini, kalau ini sekarang uji satu-satu. Temennya udah paham belum? Itu kayak gini. Iya, belakangnya. Ini satu-satu.
Sekarang teman kamu di satu-satu. Ya, kembali di belakangnya. Kamu cek ya. Satu-satu ya. Dia paham nggak? Sama saya ini. Kalau teman ini selesai, lagi baru yang lainnya ya. Jadi abstrak ya, abstrak. Ini ya, karena abstrak ya, berarti kali ini apa? Maju ini, ya terus, terus ya, ini, oh iya, abstrak ya, iya, itu namanya. Tapi ingat ya, setiap dia mau bergerak harus dikelilingi dulu ya, karena kan kalau kita jadi kita yang tahu. Gimana? Udah bisa? Nah, kalau sudah bisa, oh hati-hati. Udah semua lumayan kan? Udah semuanya? Udah semuanya lumayan? Udah bisa? Iya. Dari konkret ke abstrak, alhamdulillah udah bisa. Nah, pinter kan? Yang paling. Sudah? Sudah bisa?
Ya, kalau sudah bisa, ayo kita kembali lagi duduk ke tempatnya masing-masing. Kita apa namanya? Coba memahami apa yang telah kita pelajari. Ya. Oke. Nah, yang namanya ilmu itu hurufnya itu ada ain, ada lam, ada mim. Ain itu bentuknya seperti huruf yang menganga. Nah, orang kalau menganga itu terbuka itu berarti orang itu lagi terbuka, terpesona, konsentrasi. Orang kalau konsentrasi begini. Ya, sesuatu yang menarik dia mata terbuka, mulut terbuka dengan itu ilmu. Pertama ain, kedua lam. Apa itu lam? Lam itu seperti kain, kain. Apa kain? Nah, pancingan ikan. Mancing ilmu itu dengan bertanya. Ya, kalau dengan bertanya, ya akan dijawab. Ya, akan tahu sesuatu yang harus kamu tahu. Ya. Perlu kamu ketahui bahwa ilmuwan zaman dahulu dia punya orang tua. Orang tuanya itu kalau bertanya kepada anaknya yang sekolah dia bukan nanya begini, kamu tadi belajar apa sama Pak Guru? Enggak nanya begitu. Pertanyaannya adalah, kamu tadi nanya apa sama Pak Guru? Ya, paham? Jadi kamu harus berani bertanya. Dengan ilmu itu dengan bertanya matinya. Dan yang terakhir itu apa? Ini seperti apa? Seperti apa? Ketan. Nah, simpul. Nah, untuk itu nyimpul ilmu itu dengan dua cara. Cara pertama dengan tulisan. Ya, jadi tingkat ilmu itu dengan apa? Tulisan. Cara yang kedua dengan hafalan. Ya, oke? Tulisan dan walaupun hafalan ini bukan coach ya. Kalau itu orangnya berpikir kita tinggi bukan. Kalau hafalan itu bukan berpikir kita tinggi. Hafal itu cukup 40 kali baca dan hafal. Jadi ini kita sekarang akan menulis dulu materi-materi apa yang kamu pahami dari kegiatan tadi dan dari kegiatan tadi. Oke? Dan nanti maju aja satu-satu bisa tulis. Harus berani juga belajar tuh seperti ngobrol kita. Kalau berani, berdoa kita kalau berani, ya enggak? Ini ada videonya ya. Ada juga mana? Ini. Itu ya. Ini apa enggak? Ada. Apa? Dari baru ini ya. Oke. Buka lagi coba ChatGPT di sini. Kamu udah paham belum? ChatGPT bisa? Ya. Nanti kalau maju satu-satu tulis apa yang kamu tahu tentang berpikir komputasional dan literasi digital. Yang paling maju duluan berarti dia maju dari nomor yang 1 sampai ya baru pertama, terus ada teman-teman yang lain, gitu. Paham ya? Jadi jangan cuma diborong sama teman satu orang, ya. Satu orang tulis yang pertamanya aja dulu. Ya, kita lakukannya yang maju lain, paham? Ya, sekarang. Tapi mau juga, hanya ChatGPT. Tadi isi, maaf kalau belum tahu kan.
berpikir komputasional dan literasi digital. Enak banget anak sekarang ya. Jadi dia bisa pakai HP. Zaman bapak mah belum ada HP itu. Zaman kita mah ada telepon. Berpikir komputasional beritahukan kepada saya tentang berpikir komputasional dan literasi digital. Misalnya ini komputasional. Sudah pegang dulu, maju duluan, ini sama tulis. Jangan diborong semua ya, pisahin waktunya, tulis. Oke? Kamu nulis judulnya dulu nggak apa-apa? Yang betul. Nah, mana oke. Oh ya, belum kita sabar titik. Oke. Nah, nanti yang hari ini kita bawa apa namanya komunikasi atau handphone, karena handphone memang judulnya komputer tinggi ya. Karena handphone sekarang kaki udah kayak komputer. Silakan kamu langsung saja menulis yang ada di tulis, karena kuncinya ilmu adalah mengikat, tidak ya, harus bisa dengan tulisan. Supaya kalau kamu lupa, tinggal baca catanya, ya nggak? Oh, betul nggak? Betul bos? Oh, betul. Oh, coba mas, coba, nggak bisa, ya. Pegang kertasnya satu. Siap-siap, yang lain maju ya. Yang lain maju, lanjutkan catatan dari kawannya, pemahaman kamu tentang berpikir komputasional dan literasi digital. Kami menunggu temennya ya, saya menulis. Bapak akan bukan sebuah contoh lain dari yang tadi, itu tentang berpikir komputasional dan literasi digital, atau juga berkaitan dengan coding KA. Ini ada dengan akhlak, ya. Ada yang tahu ini? Apa yang namanya? Ya, ini namanya monopoli ya. Ini monopoli, ada nggak aturannya? Ada. Aturannya banyak nggak? Kalau pengen baca aturannya, kamu tinggal lihat belakangnya ya. Di belakangnya ini ada aturannya, ada prosedurnya, dan lain sebagainya, cara mainnya. Ya. Monopoli ini juga termasuk dalam coding ya. Di coding ini bisa mengatur kayak ini.
Ya, jadi kamu bisa menggunakan ini dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ya. Ada pelajaran di sini. Juga ada contoh lain. Nah, ini. Yang hitam putih apa namanya? Apa? Atur. Tahu caranya kan? Apa kamu tahu kan? Hah? Ada kuda ada? Ada gajah ada gajah? Hah? Kalau kuntil namanya apa kuntil? Gajah ada gajah? Benteng? Gajah? Benteng? Kucing apa itu? Kucing sama gajah ini apa? Dalam mengenai catur memang orang istilah berbeda, ya. Ada kuda ada, ya kan? Memang Indonesia apa sih katakan? Yang dilindungi siapa itu? Yang dilindungi raja. Kami raja ada? Satu. Ada artinya ada? Kamu mau catur ada artinya? Ada? Luar Perdana Menteri. Ratu apa menteri? Nah, kamu harus sepakati dulu mencatat teman-teman, yaitu samping raja atau apa menteri, ya. Terus muncul itu gajah apa muncul? Sepakati dulu teman ya. Nah, kemudian ada kuda, ada benteng, ada anak, benar nggak? Oh, ada di sini. Jadi itu kalau mencatat dia termasuk akhlak kotika. Nah ini ada apa nih? Di bawah ini ular tangga. Kalau di ular naik apa tuh? Nah, ini tidak ya. Kalau di ular turun, kalau di pasir bawah. Kalau di tangga naik. Kalau ini apa namanya? Ini apa namanya? Udah bisa. Kalau keluar apa dulu yang keluar? Nah, ini saja ya. Lanjut temennya yang lain. Kita bahas dulu tentang pemahaman siswa ini. Tentang hal-hal tadi yang dari pembukaan sampai yang kita praktekkan tentang berpikir komputasional dan literasi digital. Nah, maju, lanjutkan misalnya. Ya. Siapa lagi yang maju? Tadi siapa yang maju dulu tadi? Siapa tadi yang maju? Oh, Zikr. Yang namanya Nur ya? Nur. Itu ini buktinya apa, Mas? Nur tidak. Nur Zikr. Ya. Mantap juga Zikr ya. Sudah maju lebih dulu ya. Sekarang lanjutkan semuanya. Lanjutkan lagi. Bawah. Yang lain sekarang mencatat ya. Mulai dicatat. Atau yang pada pegang handphone nanti terakhir boleh dipoto. Nanti catatnya di rumah ya. Di mana saja boleh, di rumah boleh. Atau di jam istirahat saya makan. Dicatat boleh. Intinya mah nanti kalau sempat tulisnya, ya. Karena belum foto, ya kan? Belum tulis. Oke. Ciri-cirinya ada. Kemudian yang ini tadi mana Bu? Yang gampang mana sih ya dari empat ini? Gampang ya, gampang mana? Bulan tangga.
Kembali gampang bertangga. Kalau bertangga kalau masalah kalau 6 keluar dari rumah baru jalan juga kan ya? Benar nggak? Nah, bukan yang 6. Oh, kalau bertangga 1 dulu. Kalau keluar angka 1 jalan. Oh, kalau ini jalan 6. Jadi walaupun cuma keluar angka 1 baru masuk kan? Oh, jadi perbedaan antara ludo dengan ular tangga. Kalau ludo itu 6 dulu, baru keluar. Oh iya. Jadi kamu gitu dong, ya berpengalaman nih masalah ini kan. Ada nggak cewek yang pernah main lempar gunting yang ada kotak-kotaknya itu, ada gunungannya, apa namanya? Iklik, itu dia tuh kodikaan. Kamu pakai main itu kan mikir nggak? Mikir, ya kan? Nyata banyak loh, selama ini kita nggak tahu tentang coding ya. Nyata sudah kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, iya. Kita nggak tahu urutannya, kita nggak tahu caranya, nggak bisa mainnya, ya. Nah kalau ini nih, ada yang bisa nggak Alma? Ada yang mau main Alma? Alma nih, Alma. Hah? Belum main? Nah, nanti refleksinya, PR-nya, ya, tugasnya, kamu cari bagaimana caranya bermain apa? Alma. Ini yang ini nih, yang gambarnya bintang, ya. Hah? Ini ya. Jadi tugas kamu nanti ya, cari. Bisa kamu ya di Google ya, di internet ya, atau di nanya ke teman keluarga apa. Kemudian yang lebih Alma kamu tanya, boleh? Ya. Nah kalau kamu sudah tahu, lalu kamu catat peraturan di mana, dan kamu bisa lapor Pak Guru, ini Kak, kata begini mainnya Pak, tugaskan bukan ke mana, oke? Ini PR-nya ya, PR-nya. Ada satu yang kamu nggak tahu, PR, ya. Nah, ada permainan yang memang berat. Ya, mana apa berat? Ada tahu nggak? Nah, macam itu apa sebab berat? Rapat. Nah, tadi masih penting ente. Angkat kuda, angkat benteng. Berat nggak? Berat. Nah, salah satunya itu ya. Perbedaan antara bermain catur nggak ada bedanya. Kalau anak makannya gimana? Catur. Mainnya gimana kalau makan anak? Ada yang bisa mencatur nggak? 2 orang? Ada? Bisa? Oke, bagi sini. Nah, saya kasih. Kami nungguin sampai selesai. Ya, tulis Muhammadiyah. Ya ini. Ya. Ini ada buka di kartunya. Nah, coba. Ada lawan itu. Lawannya siapa? 1 orang. Ayo maju. Dia bisa mencatur. Satu ada yang putih, ada yang ada yang bisa ini nggak mencaturnya itu 4 langkah mesti mati. Nah, bisa. Iya. Baik, kita perhatikan bagaimana teman kamu bermain catur.
Ayo kelompok lain ada yang maju ini. Pemahamannya? Tahu mana bu? Coba di mana? Ya. Ayo maju. Terusin. Ya, apa yang kamu paham tentang berpikir komputasional dan literasi digital? Gimana ini yang main catur? Bisa di sini? Ayo berapa? Oh, masih pelajari yang tadi di bawah literasi ngobrol. Udah bisa ya ini kan bilang masa ada yang bilang kenapa nggak diganti biasanya kalau catur yang main apa tuh putih yang maju nih ini contoh aja ya itu ya putih kan ini apa kan dasarnya nggak ada ya tidak mau dulu ada nanti bapak akan bilang beberapa trik mencatur kalau kalian bisa nah ya
Yang literasi digital, ada yang tahu? Ini baru berpikir komputasional. Siapa yang maju lagi tentang literasi digital? Nah, lagi. Kayak orang kan? Ada lagi. Literasi digital. Nanti saya mohon bantuannya kepada siswi ya, untuk membuatkan hasil tulisan ya, itu. Siap? Cuma boleh baca aja. Kamu bisa baca? Nah, bisa kan? Nah, insya Allah bisa membaca ya. Ya, ada lagi temannya yang mau maju lagi, kasih digital. Siapa lagi? Temannya balik tentang literasi digital.
yang mereka sebut aman itu ya. Gimana dia menang dong?
persidangan. Gimana? Silakan yang ingin membacakan hasil daripada teman-teman kamu yang sedang menulis tadi di tulisnya. Abi tinggal membacakan saja. Saya juga perempuan berapa siswi ya? Hasilnya? Lalu kau tidak maju? Hah? Yang pertama ada cara berpikir komputasional. Cara berpikir ini adalah cara berpikir yang dipakai dalam dunia komputer, tapi sebenarnya dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Intinya kita belajar tentang menyelesaikan masalah-masalah dengan langkah yang terstruktur. Ciri-ciri berpikir komputasional: decomposition, pemisahan pola, pemecahan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil diselesaikan agar lebih mudah diselesaikan. Yang kedua yaitu pengenalan pola, mencari pola dari masalah atau data untuk mempermudah pemahaman dan penyelesaian. Yang ketiga, abstraksi, mengambil informasi penting dan mengabaikan yang tidak relevan. Yang keempat, ada abstraksi. Abstraksi ini akan menyusun langkah-langkah yang jelas untuk menyelesaikan masalah. Nah, Banyak siapa namanya? Apa? Makan? Hah? Makan. Lanjut, siapa nih yang dia itu? Tolong siswi maju yang mana? Yang satu lagi, baca. Ini yang ini. Literasi digital. Ayo satu orang. Kadang guru bunyi dan kesadaran seperti itu. Ayo sama lagi. Dua, literasi digital. Literasi digital adalah kemampuan menggunakan teknologi digital secara bijak, aman, dan produktif. Dua, literasi digital. Literasi digital adalah kemampuan menggunakan teknologi digital secara bijak,
aman, dan produktif. Ada beberapa bagian penting. Akses, bisa menggunakan internet, aplikasi, dan perangkat. 2. Analisis, bisa memilah informasi, mana yang benar, mana yang hoax. 3. Komunikasi, tahu cara berinteraksi sopan dan efektif di dunia digital. 4. Kreasi, bisa membuat suatu konten, tulisan, desain dengan teknologi. 5. Keamanan, paham mengelola data pribadi, tidak sembarangan klik link, tahu etika digital. Amar, yang ambil Amar ya. Di upload semua untuk teman kalian yang berani tampil. Tepuk tangannya, salam. Memang butuh proses, kita waktu bisa berani ya. Ya, oke. Alhamdulillah kita sudah sampai penghujung upload kita dari KA. Sambil nungguin teman kamu ini yang lagi mau menangin salah satu contoh konkret main catur ya. Bagi yang sudah paham, alhamdulillah. Dan yang belum bawa HP, silahkan ditulis dulu ini. Yang bawa HP dipoto. Udah dipoto. Foto hasilnya. Coba di apa namanya? Di zoom ya, di zoom. Dan saya dulu ini ya, nanti nyari ya. Di zoom. Oke. Bahasa artis. Karena yang di sana yang literasi digital. Sebelum ditutup, saya ingin merefleksi dulu melalui kesan dan pesan para siswa dan siswi atau para murid tentang belajar hari ini. Apa yang kamu dapat dari tadi awal sampai akhir ini? Perwakilan ya, satu orang. Kami gak ada nanya kan ya? Kenapa gue bertanya kan? Udah nanya semua? Udah bisa semua? Ada yang bertanya ya? Sebelum kita masuk ke kesan-kesan, ayo mumpung belum itu sama Pak Guru. Ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Itu yang nomor 5 tuh, nomor 3 yang abstrak itu kan tadi kan kita main jadi robot gitu ya. Itu yang ada kegiatannya. Memang dalam belajar kita itu dari yang mudah ke yang sulit, dari yang konkret ke yang abstrak. Nah, tadi kita belajar ke abstraknya ya. Kalau abstraction menurut ini kami masih penting dan mengabaikan yang tidak relevan dan kenyataan. Tapi abstrak yang kita pakai dalam belajar memang dari yang konkret nyata sampai yang abstrak. Abstrak itu maksudnya tadi kita tidak pakai alat bantu lagi, ya. Cuma apa tadi? Punggungnya ya. Punggung dipencet, diobrol kemana ya. Jadi nggak pakai gambar lagi, ya, nggak pakai remote control ya. Abstrak, betul. Bahkan apa mana nih? Ya, bahkan orang Jepang main apa namanya? Apa tuh yang alat itu Jepang? Sempoa. Itu awalnya pakai sempoa ya. Ketak-ketik biasa ya, biji-bijinya. Ya. Lama-lama karena dia udah main, itu dia ngayal. Seolah-olah itu ada semua cumannya, karena enggak jadi. Kalau agak berat atau hasilnya jadi. Itu namanya abstrak. Ya, jadi dia menggunakan materi seolah ada, padahal nggak ada.
Ya. Kalau bahasa Indonesia misalnya imajinasi. Ya, abstrak itu bisa juga imajinasi ya. Oke, paham? Nah, ada lagi. Nah, berarti untuk nama saya kata literasi digital itu kan kayak pakai HP. Kalau misalnya literasi secara komunikasi gimana? Maksudnya literasi digital langsung HP. Kalau nggak punya HP gitu. Ya. Ya, kan kalau namanya digital itu biasanya memang harus pakai HP, pakai internet, pakai komputer, ada notebook, ada Chromebook, ya, Chromebook, dan notebook dan lain sebagainya. Oh ya, internet dah, karena digital sifatnya, paham ya? Terus kalau misalnya literasi biasa gimana? Literasi biasa ya kita baca aja, kita baca Al-Quran itu literasi, baca Al-Quran kita literasi. Justru kita bersyukur sebagai orang Islam disunahkan membaca Al-Quran tiap hari. Itu literasi kita. Syukur-syukur baca Al-Qurannya sama makna-maknanya. Karena buat apa kita baca Al-Quran tapi kita tidak tahu isinya. Kalau kita tahu isinya, kita bisa mengamalkan isinya. Paham? Berapa banyak di antara kita yang umat Islam itu baca Quran hanya Arabnya saja, tapi dia nggak tahu bagaimana mempraktekannya. Benar nggak? Literasi digital tuh bisa juga kamu baca Quran di HP, bisa nggak? Di HP ada aplikasi Al-Quran nggak? Literasi digital kan? Tinggal buka Play Store, ya, cari Al-Quran, ya, tidak. Karena masih tahu kan? Praktis. Kamu mau kemarin nih, misalkan udah lama kamu udah dewasa ya, mau kemarin ada apa namanya? Ada Google Maps, ya, ada Google Maps. Aplikasi nggak ada? Aplikasi. Ojol itu pakai apa itu? Google Maps kan? Ya. Kami juga mau ada aplikasinya langsung dari perusahaan, ya. Ada pertanyaan lagi? Sebelum ditutup dengan pesan-pesan. Pertanyaan? Jadi literasi digital dia harus pakai gabungan internet, HP, ya, laptop, ya, cuma harus kuota atau terpusat, pakai wifi, itu yang bisa kita. Ya. Itu literasi itu apa Pak? Nah, kalau atraksi yang menurut ini, ya, itu kita mengambil informasi yang penting aja dan mengabaikan yang tidak relevan dengan kenyataan. Emang ada arti? Ada hal yang kita tidak perlu ditulis di situ. Coba saya tanya, kamu orang Islam, rukun wudhu ada berapa? Rukun wudhu ada? Hah? Ada? Nah, pertama niat, kedua buka, ketiga nah, keempat abu dulu, kami dulu kepala dulu, kami dulu abu terakhir, ketiga, lima, kaki keenam terpilih. Nah, terus apa tadi yang saya contohnya gini Pak, kamu waktu wudhu ada nggak yang namanya kumur-kumur? Kan terpukul, berarti boleh diabstraksikan ya, boleh diabaikan, boleh gak dilaksanakan. Paham ya? Apalagi yang lainnya kan cara bersihkan apa nih? Telinga, kan nggak ada di tubuhnya. Boleh nggak tinggalkan? Boleh. Paham ya? Abstraksi itu ibaratnya itu kayak surah aja. Kalau sudah jauh aja. Kalau dia tidak terlaksanakan nanti terjadi kekacauan, berarti harus dilaksanakan. Tapi kalau misalnya tidak terjadi kekacauan, apa itu kita laksanakan? Paham ya? Kecuali tadi hanya untuk menambah
menambah sesuatu yang lebih lagi. Bisa pahami ya? Kan sunah-sunah itu kan agar pahalanya lebih, ya kan? Itu kan kalau misalkan ya kan analisis data ya bisa milah informasi, tapi informasi ini beda sama informasi manual, tapi yang analisis bisa memilah informasi mana yang benar, mana yang hoax ya, hoax ya. Ya. Nah ini untuk analisis ini kita bisa memilah informasi mana yang benar, mana yang hoax. Yang harus kita cari informasinya pertama dari hal lapor yang terpercaya dulu. Lapor terpercaya. Misalnya ini ada berita tentang gempa bumi misalnya. Yang kita tahu bahwa Kabupaten Bekasi beberapa hari yang lalu mengalami gempa bumi. Masih ingat ya? Nah, kalau kalian tahu itu berita sesungguhnya, kamu tinggal buka itu, ya. Apa namanya? Ya, BMKG. Itu berarti dia paling itu beritanya BMKG. Jangan pakai yang lain-lain, ya. Yang lain-lain kadang-kadang nakut-nakutin. Kalau kamu buka di tempat yang lain, di langsung Google, itu tuh udah dikasih tahu kita itu bahwa akan ada tsunami sekian puluh meter di Indonesia. Kan belum dirilis sama BMKG. Ya, boleh sudah informasi jadi masalah, ya. Tapi jangan diterang-terang. Harus sebagai informasi, sebagai warning, peringatan nggak apa-apa. Paham ya? Atau kemarin kejadian demo, halo, berapa banyak orang nih yang share video-video tentang demonstrasi, katanya kejadian di daerah Sumarekon misalnya, ya di daerah Kota Bekasi misalnya. Lo tahunya itu video dari Makassar, di Makassar di share-share, ya dikasih kata-kata dari bawahnya, kejadian di Kalimalang, kejadian di Sumarekon. Makanya kita harus memilih informasinya itu dari sumber yang terpercaya dulu. Cari sumbernya nih. Biasanya nih yang tentang gunung berapi siapa nih? Yang kita harus terpercaya. Bisa paham? Misalkan lagi tentang DNA misalnya. DNA menurut kamu lebih kompeten polisi apa rumah sakit? Nah, nggak? Kalau ke polisi itu ada kesehatan ya. Dan mereka memang independen ya. Ada lagi pertanyaan? Jadi jangan termakan sama yang hoax. Kita malam palsu. Hadis Syarat meninggal dunia. Tanya dulu. Arti ini meninggal dunia. Tanya dulu. Bener kagak itu ditanya? Enggak perlu nangis aja. Kita dulu ditanya. Kalau kemarin memang hampir stasiun TV semua mengeluarkan berita tentang meninggal seorang artis, berarti itu benar itu. Ya. Lalu kalau misalkan cuma satu doang dan belum kita take and retake kepada keluarganya, tetangganya, temannya, atau kepada lapor terpercaya ya, maka kemungkinan besar kita akan termakan hoax dan termakan fitnah. Ya, bahasa kitanya itu Islam fitnah. Ya, bahasa kami yang boro-boro. Ada lagi? Ya. Sebelum pesan-pesan ya, kita mau habis itu jadwal saya. Ya, KBM saya. Ada lagi pertanyaan? Ya, ya, ayo satu orang untuk memberikan pesan-pesan apa yang telah kamu pelajari hari ini yang kamu ingat. Silakan maju satu orang. Dari awal sampai akhir sama permainan tadi, apa yang kamu kesan kamu apa tadi bersama belajar di hari ini? Satu orang maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pesan yang saya dapatkan hari ini itu cara menyelesaikan masalah dengan berturut-turut dengan baik dan benar. Karena kalau menyelesaikan masalah, kalau kita salah caranya, walaupun itu doang, tapi dampaknya bisa jauh. Tapi kadang-kadang ada yang kami juga. Terus kalau literasi digital itu kita bisa ambilnya kayak tadi permainan asal juga sih buat kemampuan komunikasi. Sekian dari saya. Iya, itu buat masa yang masih kita. Terus, yang katanya, tadi kan kita kan pencet tombol ya, kita bikin perintah instruksi. Kalau yang katanya, ya kita perlu mikir, harus ingat yang pencet apa, terus pause-nya. Iya, Yesus Kristus. Awalnya nyata, terus kedua agak nyata. Coba. Seru nggak? Bisa. Iya. Seru. Asik. Ada lagi pertamanya? Udah cukup. Terima kasih banyak. Apa supaya kamu? Alhamdulillah, wasyukurillah kepada pengunjung acara kali kita. Redaksi pembelajaran secara keseluruhan lembaga statistik sudah tadi kamu maju yang namanya siapa tadi Nun Zikar. Kemudian akan memberikan tindak lanjut juga. Tadi ada beberapa hal yang kamu belum paham ya tentang beberapa pembahasan coding yang ada di data. Contohnya tadi halaman kamu nggak paham kan? Ya. Iya. Nanti itu salah satu tindak lanjutnya adalah coba kamu cari lagi. Tadi Alvin ya ada mulai nonton tentang apa namanya Halma. Nonton dulu tentang cara bermain Halma. Ya kita lagi itu bagaimana caranya bermain Halma. Ya langkah-langkahnya bagaimana sih? Urutannya bagaimana sih? Terus bagaimana gimana? Ya. Gitu. Kemudian lagi tentang coding ini, mudah-mudahan nanti kamu bisa lebih sistematis dalam berpikir, sistematis, lebih berurut, lebih runtut, lebih disiplin, ya. Kan kalau urut itu disiplin, ya. Hikmahnya kita belajar disiplin juga, belajar sabar juga, ya. Kalau nggak sabar kita nggak tahu tanya itu di awal akhir, jangan lompat gitu. Tapi kadang juga untuk kita bisa berjuang kita punya jalan alternatif. Kalau bahasa ininya bahasanya banyak jalan menuju Roma. Ya. Paham ya? Yang tadi saya beri contoh tentang apa tadi? Misalnya cara menarik nasi. Ya. Masak nasi kalau kita dalam tamu, kalau ingin masak nasi cepat matang, kalau dari kesehatan ini nggak bagus, bahkan kita ingin menunjukkan tamu hidangan lebih cepat. Ya. Pertama rebus dulu air sampai mendidih, kemudian ya masukin dulu tuh beras sama di dalam biji-kom, masukin tadi air mendidih di dalam beras tadi, tutup dalam biji-komnya, nyalakan, ya kan? Itu akan lebih cepat matang. Ketimbang kamu langsung masak langsung kamu beras pakai biji-kom lama. Jadi mengerti? Bisa.
Jadi kalau yang tadi harus urut, bagaimana kalau kita nggak urut kacau? Contohnya lagi adalah tadi masak telur. Masak telur kalau kita ada kacau, ya masukin kuali ke dalam masukin kuali, taruh kuali di atas kompor, masukkan apa? Minyak goreng, kemudian telur, kemudian menyalakan kompor, itu salah. Itu kacau itu kalau kita bikin telur begini itu, telurnya akan lengket di wajah itu di kuali. Lama-lama karena lengket gosong telurnya. Ya, tapi kalau benar, ya apa namanya telur dimasukkannya itu setelah minyak goreng mendidih, maka telur itu tidak akan mengalami lengket. Bisa pahami? Nah, kalau nggak paham, berarti berguna nggak di kondisi dalam hidup sehari-hari? Berguna nggak? Jadi paham kan? Nah, jadi kamu harus tahu bahwa ternyata ada yang harus urut loh. Kalau urut bisa kacau ya. Tapi ada juga yang nggak harus urut tapi bisa benar juga, ya nggak? Artinya kita harus juga banyak berliterasi digital, banyak baca. Kalau banyak baca, kamu jadi tahu bahwa ternyata ini buat baca bicara ini banyak cara, ya. Ada ini harus bicara, kalau bicara, nggak tahu semuanya. Paham? Kamu minum HP, pakai cara berbeda, itu nggak HP-nya. Kan harus caranya harus pasti sesuai HP masing-masing. HP saya, misalnya YouTube yang di tower ini, tungguin kita lama. Kalau kelapa kan nggak bisa. Artinya ada beberapa hal yang kita laksanakan harus sesuai dengan prosedur. Ya, prosedur. Langkah-langkahnya, tahap-tahapannya, paham ya? Ya. Nanti tugasnya akan dikumpulkan di pertemuan yang akan datang. Ya, pertemuan akhir hari ini kita yang tadi akan tugas tuh, ya. Rasakan catatan ini, kan ini di kasar kamu kan, di kasar maupun kamu, nanti dikumpulkan pertemuan yang akan datang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.